Pernah nggak sih kamu membayangkan skenario horor orang tua di tengah malam? Bukan soal hantu di bawah tempat tidur, tapi suara tangisan anak jam 2 pagi karena sakit gigi. Itu rasanya, aduh, lebih seram dari film horor manapun. Kita panik, anak kesakitan, dan kita tahu nggak ada dokter gigi yang buka jam segitu. Wah, itu sih definisi mimpi buruk yang nyata. Dan ironisnya, itu adalah mimpi buruk yang sebenarnya sangat bisa dicegah. Tapi anehnya, meskipun kita tahu sakit gigi itu siksaannya luar biasa, kesehatan gigi anak seringkali jadi prioritas nomor sekian. Banyak yang berpikir, nanti juga digosok. Atau yang paling parah, ngapain dirawat serius? Kan cuma gigi susu, nanti juga copot sendiri. Nah, itu dia. Jujur saja, aku pun pernah berpikir begitu. Logikanya kan sederhana ya, kalau barangnya bakal dibuang atau diganti yang baru, kenapa harus investasi besar-besaran untuk merawatnya? Rasanya seperti kita mengecat rumah yang mau digusur bulan depan. Apa salahnya dengan pola pikir itu? Metaforanya menarik, rumah yang mau digusur. Tapi begini, bayangkan gigi susu itu bukan rumah yang mau digusur, tapi fondasi atau cetakan untuk gedung pencakar langit yang akan dibangun di atasnya. Kalau cetakannya miring, atau fondasinya rapuh dan penuh bakteri, gedung yang dibangun nanti yaitu gigi permanen, bakal berdiri di atas tanah yang sakit. Gigi susu itu punya fungsi krusial sebagai penunjuk jalan atau guide bagi gigi permanen. Kalau gigi susu rusak dan harus dicabut sebelum waktunya, gigi permanen di bawahnya kehilangan arah. Akibatnya, gigi tumbuh berantakan, tumpang tindih, dan butuh perawatan ortodonti yang mahal di masa depan. Tunggu. Jadi maksudmu kerusakan pada gigi susu itu bisa menular atau mempengaruhi gigi permanen yang bahkan belum muncul? Aku pikir mereka dua entitas yang terpisah total. Sangat bisa. Infeksi pada akar gigi susu bisa merusak benih gigi permanen yang sedang berkembang tepat di bawahnya. Bayangkan, ada perang bakteri di lantai atas, dan sisa-sisa kehancurannya merembes ke lantai bawah. Selain itu, fungsi gigi susu bukan cuma buat makan loh, itu alat vital untuk bicara. Anak belajar melafalkan huruf, belajar konsonan, itu butuh gigi depan. Kalau giginya habis karena caries atau gripis, kemampuan bicara mereka bisa terganggu. Dan jangan lupa aspek psikologisnya. Anak kecil pun bisa minder kalau giginya hitam semua saat tersenyum. Oke, itu poin yang menohok. Kepercayaan diri anak. Kita sering lupa kalau anak-anak juga punya kehidupan sosial, bahkan di TK. Diejek teman karena gigi ompong atau hitam itu bisa membekas lama ya. Tapi mari kita bicara soal penyebab utamanya. Gula. Kita semua tahu gula itu musuh, tapi rasanya mustahil menjauhkan anak dari permen dan coklat sepenuhnya. Apakah kita harus jadi orang tua yang otoriter dan melarang semua yang manis? Haha, kalau kita melarang total, yang ada malah terjadi pemberontakan gula saat kita nggak melihat. Kuncinya bukan di pelarangan total, tapi di manajemen frekuensi dan waktu. Masalah terbesar sebenarnya bukan seberapa banyak gula yang dimakan dalam sekali duduk, tapi seberapa sering mulut anak terpapar suasana asam. Maksudnya suasana asam. Aku kira gula itu manis. Betul, rasanya manis. Tapi bakteri di mulut kita mengubah gula itu menjadi asam. Nah, asam inilah yang melarutkan mineral gigi. Kalau anak makan satu batang coklat langsung habis, lalu minum air putih atau sikat gigi, itu lebih baik daripada anak makan satu permen, tapi diemut selama 1 jam, atau makan biskuit manis sedikit-sedikit tapi sepanjang hari. Konsepnya adalah durasi serangan. Gigi butuh waktu istirahat untuk menetralisir asam. Kalau anak ngemil terus-terusan, giginya seperti direndam dalam larutan asam tanpa henti. Wow, durasi serangan. Itu masuk akal. Jadi, ngemil biskuit sepanjang sore itu justru lebih berbahaya daripada makan es krim langsung habis setelah makan siang. Tepat sekali. Dan hati-hati dengan makanan yang lengket. Biskuit, crackers, atau permen gummy itu musuh dalam selimut. Mereka menempel di celah gigi dan susah hilang hanya dengan kumur-kumur. Itu seperti menempelkan plester bakteri langsung ke gigi.
Dan ada satu lagi kebiasaan buruk yang sering dianggap tanda kasih sayang, susu botol pengantar tidur. Nursing bottle caries. Ini klasik, tapi masih banyak yang kena ya. Banyak orang tua merasa anak tidur lebih nyenyak kalau sambil ngedot susu. Itu rasanya damai sekali melihat mereka tertidur pulas dengan botol. Damai sesaat, bencana kemudian. Saat anak tidur, produksi air liur yang fungsinya membersihkan gigi secara alami itu menurun drastis. Kalau ada genangan susu di mulut sepanjang malam, laktosa dalam susu itu jadi pesta pora buat bakteri. Hasilnya, gigi depan atas yang hancur, hitam, dan rata dengan gusi. Itu sakit sekali loh, anak mungkin jadi rewel makan, berat badan turun, dan orang tua bingung kenapa anaknya susah makan, padahal karena giginya sakit. Itu lingkaran setan ya. Giginya sakit karena susu, lalu karena sakit, jadi nggak mau makan makanan padat, akhirnya cuma mau minum susu lagi. Mengerikan. Oke, sekarang solusinya. Mengajak anak sikat gigi itu kadang rasanya seperti mengajak perang dunia ketiga. Ada drama, ada tangisan, ada aksi tutup mulut rapat-rapat. Bagaimana caranya mengubah medan perang ini jadi sesuatu yang bisa diterima anak? Kita harus ubah mindsetnya dulu. Jangan jadikan sikat gigi sebagai tugas atau hukuman. Kayak ayo sikat gigi, kalau nggak nanti disuntik dokter ho. Itu salah besar. Itu menanamkan rasa takut. Jadikan itu permainan. Gunakan pasta gigi rasa buah yang mereka suka, biarkan mereka memilih sikat gigi dengan karakter favorit mereka, dan yang paling penting, mirroring. Anak itu peniru ulung, kalau mereka nggak pernah lihat orang tuanya sikat gigi dengan gembira. Kenapa mereka harus melakukannya? Jadi kita harus sikat gigi bareng-bareng ya. Kayak aktivitas keluarga gitu. Benar, jadikan ritual pagi dan malam. Saling sikatkan juga bisa. Biarkan anak menyikat gigi orang tuanya meskipun mungkin gak bersih. Dan nusuk gusi sedikit tapi itu membangun bonding. Lalu orang tua gantian menyikatkan gigi anak untuk memastikan bersih. Ingat, kemampuan motorik anak di bawah 8 tahun itu belum cukup bagus untuk membersihkan seluruh permukaan gigi dengan sempurna. Jadi, orang tua wajib melakukan rebrushing atau menyikat ulang. Jangan percaya 100% kalau anak bilang sudah bersih. Tunggu, sampai 8 tahun? Aku pikir umur 5 atau 6 tahun sudah bisa dilepas sendiri. Ternyata kita harus tetap jadi polisi gigi sampai mereka cukup besar ya. Ya, anggap saja sampai mereka bisa mengikat tali sepatu sendiri dengan rapi, baru mereka punya kedeksteran tangan untuk sikat gigi dengan benar. Dan satu lagi yang krusial, kapan pertama kali ke dokter gigi? Biasanya sih orang tua bawa kalau anak sudah mengeluh sakit atau kalau ada gigi yang goyang. Mungkin umur 4 atau 5 tahun. Itu terlambat. Rekomendasi medisnya adalah saat gigi pertama tumbuh atau paling lambat ulang tahun pertama. Ulang tahun pertama, tapi giginya mungkin baru 1 atau 2 biji. Apa yang mau diperiksa? Justru itu intinya. Kunjungan pertama itu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk edukasi dan adaptasi. Kita mengenalkan anak pada lingkungan dokter gigi saat mereka tidak sakit, jadi memori mereka tentang dokter gigi adalah tempat yang seru. Duduk di kursi yang bisa naik turun, lampu yang terang, dan dapat hadiah stiker. Kalau kita bawa anak pertama kali saat mereka sudah sakit gigi dan bengkak, asosiasi mereka tentang dokter gigi adalah rasa sakit dan trauma. Kita mau membangun konsep medical home, rumah medis untuk gigi mereka. Itu perspektif yang mengubah segalanya sih. Kita seringnya menjadikan dokter sebagai pemadam kebakaran, datang saat api sudah besar. Padahal seharusnya dokter itu arsitek yang membantu kita mencegah kebakaran sejak awal. Tapi bicara soal biaya, banyak yang merasa perawatan gigi anak itu mahal. Mahal itu relatif, tapi coba bandingkan biaya pencegahan sikat gigi, pasta gigi, dan kontrol rutin 6 bulan sekali dibandingkan biaya perawatan kalau sudah rusak, tambal gigi, perawatan saluran akar anak, atau bahkan pembiusan total kalau anaknya tidak kooperatif dan butuh operasi banyak gigi sekaligus. Itu biayanya bisa berkali-kali lipat, belum lagi biaya rasa sakit anak dan waktu orang tua yang hilang karena harus bolak-balik ke klinik.
Investasi di pencegahan itu return on investment-nya paling tinggi. Benar juga, kita sering pelit untuk hal-hal preventif, tapi rela keluar uang banyak saat sudah kepepet darurat. Ini pelajaran hidup juga ya, bukan cuma soal gigi. Sangat. Dan ada satu hal filosofis yang menarik di sini. Mengajarkan anak merawat gigi adalah salah satu pelajaran pertama tentang otonomi tubuh dan disiplin diri. Kita mengajarkan mereka bahwa tubuh ini adalah titipan yang harus dirawat setiap hari, bukan hanya saat rusak. Ini membangun karakter disiplin yang akan mereka bawa sampai dewasa. Anak yang terbiasa disiplin sikat gigi malam, biasanya akan tumbuh menjadi orang yang lebih peduli pada kesehatan umumnya. Wah, dalam juga ya. Dari sikat gigi menuju pembentukan karakter, tapi memang masuk akal. Itu adalah rutinitas kecil yang butuh konsistensi tinggi. Kalau anak bisa menaklukkan rasa malas untuk sikat gigi malam saat mereka ngantuk, mereka sedang melatih otot tekad mereka. Betul, dan jangan lupa peran air putih. Itu pahlawan tanpa tanda jasa. Membiasakan anak minum air putih setelah makan manis, atau sebagai minuman utama, itu game changer. Air putih itu pembilas alami yang paling murah dan efektif. Kurangi jus kemasan, kurangi soda. Kembalilah ke air putih. Simple, tapi dampaknya masif. Kadang solusi terbaik memang yang paling sederhana ya. Kita sibuk cari vitamin mahal, tapi lupa kalau air putih dan sikat gigi adalah fondasinya. Oke, sebelum kita tutup, ada nggak sih tanda-tanda awal yang sering dilewatkan orang tua? Tanda kalau, wah, ini harus segera ke dokter sebelum anak nangis kesakitan. Ada. Perhatikan warna gigi, kalau ada bercak putih kapur, white spot, di dekat gusi, itu tanda awal karies. Itu artinya mineral gigi mulai lepas. Di tahap ini, kerusakan masih bisa dibalikkan atau dihentikan tanpa ditambal, cukup dengan aplikasi fluoride dari dokter. Tapi kalau sudah jadi lubang hitam atau coklat, itu sudah telat. Struktur gigi sudah hancur. Jadi, rajin-rajinlah mengintip mulut anak. Jadikan itu kebiasaan. Misalnya, seminggu sekali cek pakai senter HP. Cek pakai senter HP. Tips praktis yang bisa langsung dilakukan semua pendengar hari ini juga. Jadi, jangan tunggu sampai ada lubang besar. Bercak putih adalah alarm pertama. Betul, jangan abaikan tanda kecil. Karena di dunia kesehatan gigi, masalah kecil yang dibiarkan tidak akan hilang sendiri. Dia cuma akan menunggu waktu untuk meledak jadi masalah besar. Luar biasa. Kita sudah membahas dari mitos gigi susu, strategi menghadapi perang sikat gigi, sampai filosofi disiplin diri. Rasanya setelah ini aku akan melihat sikat gigi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai batang plastik berbulu, tapi sebagai tongkat sihir untuk masa depan anak. Haha, tongkat sihir yang butuh konsistensi. Ingat, senyum anak adalah aset mereka untuk menghadapi dunia. Gigi yang sehat bikin mereka berani bicara, berani tertawa, dan berani tampil. Jangan biarkan masalah yang bisa dicegah merenggut kepercayaan diri itu. Setuju sekali. Jadi untuk para orang tua di luar sana, yuk, mulai hari ini, ubah narasi tentang kesehatan gigi. Bukan beban, tapi investasi. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Obrolan ini benar-benar menyikat bersih keraguan-keraguan saya selama ini. Sama-sama, senang bisa berbagi. Mari kita jaga senyum generasi masa depan, satu gigi setiap kalinya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa, sikat gigi malam itu harga mati.